Halo sahabat Indonesia, apa kabar? Salam manis selalu untuk Anda dari Kota Sorong bersama saya Jenta Isuta. Malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk berjumpa dengan seorang tokoh yang luar biasa hebatnya, seorang pemimpin dan juga seorang ayah terbaik. Dan sekarang saya sedang berada di kediaman beliau dan saya tidak akan menyampaikan namanya. Saya akan mengajak Anda untuk sesaat lagi berjumpa dengan beliau. Kita akan berbicara banyak tentang kiprahnya, kemudian apa saja yang sudah ia lakukan terkait dengan profesi dan pekerjaannya, dan juga hari ini beliau akan menyampaikan selamat ulang tahun untuk HUT Patimura yang ke-205. Terima kasih, jangan lupa untuk disaksikan. Halo sahabat Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi, malam hari ini saya dengan seorang yang luar biasa. Beliau seorang tokoh politik, beliau juga tokoh masyarakat yang aktif sekali untuk melayani masyarakat. Saya akan mengajak Anda, saya ingin menyapa dulu. Selamat malam, Bung Freddy Wardisa, apa kabar? Selamat malam, baik. Oke, sehat-sehat sekeluarga? Luar biasa, puji Tuhan, semua sehat. Ya, usia bertambah tapi sebenarnya kelihatan fresh-fresh aja ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya di malam hari ini. Malam hari ini saya ingin lebih berbicara tentang keseharian daripada Bung Freddy seperti apa. Kita tahu sendiri aktivitas beliau seperti apa. Di samping sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak, beliau juga milik banyak orang. Banyak orang itu seperti apa, kita akan dengar langsung dari Bung Freddy. Status Bapak sekarang apa di Provinsi Papua Barat? Terima kasih sahabat Indonesia. Iya. Yang suka ya. Iya. Sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya. Iya. Ya, sebagai seorang suami tapi saya juga punya jabatan struktural dalam partai dan juga punya jabatan politis. Saya dipercayakan Tuhan kurang lebih 2 periode untuk menjadi anggota di Provinsi Papua Barat dan juga dipercayakan oleh kelembagaan dalam hal ini fraksi untuk menduduki jabatan pimpinan fraksi pada periode pertama, pimpinan komisi, dan sekarang masih dipercayakan oleh Tuhan juga sebagai salah satu pimpinan komisi dan pimpinan fraksi dari PDI Perjuangan periode 2014-19-2024. Oke, menarik ini. Jabatan dan juga tanggung jawab Bapak di kantor atau di DPR sendiri, kemudian dengan masyarakat dan juga gereja pastinya ya. Boleh tahu bagaimana Bapak bisa membagi waktu dengan istri dan anak, pekerjaan dan juga dengan masyarakat pada umumnya sesuai dengan fokus Bapak sebagai anggota DPR? Baik, jadi ada hal yang mungkin menjadi sebuah kebanggaan kita seorang siapapun dia manusia, pasti dia akan bangga ketika dia bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Kemudian dia juga bisa bermanfaat bagi keluarga, kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain. Tetapi yang paling penting daripada itu ketika dia juga bisa berguna bagi Tuhan. Itu lebih maka lengkaplah semua apa yang dikerjakan dalam hidup. Bermanfaat bagi orang lain, tapi juga harus berguna bagi Tuhan. Iya. Seperti ada firman berkata bahwa carilah dulu kerajaan surga, maka semua itu akan ditambahkan. Dan menurut yang kami lihat dari masyarakat awam dan media juga bahwa sebagian besar dari itu Bung Freddy sudah melakukan. Benar kan? Benar. Boleh saya tahu sedikit kalau Bung Freddy sebagai anggota DPR tadi di bagian komisi apa? Komisi 2. Komisi 2. Jadi ini periode pertama saya di Komisi 5. Itu membidangi terkait dengan perekonomian. Kemudian saya dipercayakan sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan. Kemudian lagi salah satu pimpinan bangga pada saat itu ya, di periode 2009-2014. Apa yang Bapak lakukan pada saat periode itu? Karena Bapak di bagian perekonomian, otomatis ada aksi ataupun ada tindakan yang di-share ke masyarakat dalam bentuk yang nyata. Apa yang Bapak lakukan saat itu, masa atau periode tersebut? Tugas kita DPR ada calon rakyat. Ketika masyarakat datang menyampaikan sesuatu terkait dengan keluhan-keluhan mereka, kebutuhan mereka baik itu dalam hal sosial, kemudian lingkungan dan lain-lain. Disitulah tanggung jawab kita untuk bagaimana kita mewujudkan program-program itu yang berbasis kerja. Nah, kebetulan saya pada saat itu kan di bidang perekonomian. Nah, jadi kita lebih fokus pada bagaimana peningkatan sumber daya manusia, kemudian peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di tingkat bawah.
Kalau yang besar-besar kan itu sudah saya pikir itu orientasinya sudah beda. Dan kita lebih fokus bagaimana tempat-tempat kecil yang ada di kota itu. Pengusaha kecil. Ya, ya. Oke. Jadi kira-kira yang disentuh itu masyarakat kecil, misalnya ini kan perekonomian, berarti membantu masyarakat untuk membuka usaha-usaha kecil untuk menopang perekonomian. Contohnya apa yang sudah Bung Freddy buat? Mungkin kalau Ibu Jen jalan-jalan di sini tiap malam di depan kantor wali kota itu ada suatu tempat yang dulu namanya Pasar Obor. Oke. Pasar Obor itu sekarang sudah lagi Pasar Obor. Sekarang sudah luar biasa, dan itu dulu itu jarang orang mau pergi beli belanja di situ. Karena apa? Tempatnya sangat sederhana, gelap, dan kemudian ketika pada saat hujan dibuka secara higien dan kesehatan kan tidak dipersiapkan makanan gitu. Disitulah tugas kita sebagai DPR untuk datang bagaimana memberikan solusi sekaligus mengangkat harkat dan martabat mereka, kemudian juga mengangkat bagaimana peluang-peluang usaha yang mereka ada. Sehingga periode pertama tidak hanya itu saja, banyak. Jadi kita coba bagaimana begitu memberikan bantuan berupa gerobak. Dengan hadirnya gerobak ini semua makanan-makanan mereka gerobak siap pakai, siap pakai, yang layak. Ya, difasilitasi semua dengan lampu dan apa-apa semua. Kemudian kita dorong mereka lagi untuk mendapat bantuan modal usaha. Oke. Tapi namanya itu masih Pasar Obor karena memang awalnya dengan obor, walaupun sekarang sudah lebih canggih, lebih higienis, sudah nyaman. Apa arti sebuah nama, tapi nama itu memiliki arti. Sangat berpengaruh. Karena dengan Pasar Obor itulah mereka jadi. Kenapa ini jadi Pasar Obor sementara sekarang sudah sudah canggih, sudah pakai listrik. Dan kebetulan mereka itu angkatnya sebagai pembina. Oke, baik. Saya pernah jalan ke situ dan pernah juga membeli makanan khas ya, karena di situ makanannya khas Indonesia Timur, ada makanan Ambon, makanan Papua, dan sempat saya bertanya tanpa sengaja mereka menyebutkan nama Bung. Oh, ini bantuan dari Bung Freddy yang membantu kita, bahasanya gitu. Terus saya sampaikan, oh begitu. Ibu minta, oh tidak, beliau turun dan beliau melihat kita apa yang kami butuh, beliau memberikan bantuan. Jadi semua pedagang, ibu-ibu di situ kan semua pun pedagang kebanyakan ibu-ibu. Mereka sampaikan bahwa kami diperhatikan. Jadi ini adalah hasil dari kerja beliau. Kami dipanggil, kami ditanya apa yang diperlukan. Jadilah hasilnya seperti itu. Tapi untuk bidang yang lain ada misalnya seperti di gereja, masjid, begitu ada perhatian khusus ke sana. Di gereja kita dorong bagaimana peningkatan ekonomi gereja. Seperti apa? Ya, misalkan kita kasih bantuan berupa peternakan ikan, kemudian ada pertanian di bidang saya pembuatan hidroponik dan lain-lain kita dorong. Bahkan pemeliharaan ayam juga kita dorong ke gereja, ya sengaja kita dorong supaya dia bisa meningkatkan ekonomi gereja. Secara langsung kan kita kalau memberikan itu berarti kita sudah menceramkan sebuah ungkapan syukur kepada jemaat itu untuk bagaimana jemaat bertumbuh, tetapi ada dampak. Makanya saya tadi bilang pada kalimat awal tadi bahwa kita akan merasa berguna juga bermanfaat juga kita bisa berguna bagi Tuhan. Nah itu kita menceramkan ungkapan syukur ya. Kalau ada peningkatan ekonomi di jemaat, otomatis sendirinya gereja akan bertumbuh dengan baik. Kemudian sendirinya pasti pundi-pundi berbulan itu akan masuk di situ sebagai digunakan untuk pelayanan ya jemaat. Ada kelompok-kelompok usaha lain lagi, misalkan penjual-penjual ikan yang ada di Kota Sorong. Kami mendatangi mereka, kemudian melihat apa persoalan misalkan penjual-penjual ikan yang di jalanan sampai di pasar-pasar teruna sana. Hampir sebagian besar mereka jual ikan hanya mengandalkan es batu. Ya, untuk pengawet ikan. Tapi es batu ini kan dia bertahannya tidak lama. Ketika sampai siang, ini es batu ini sehingga mereka mengeluarkan anggaran lagi untuk beli es batu itu lagi kembali lagi. Nah ini kan tidak efisien. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang khususnya orang Papua? Mereka yang terutama pelaku usaha yang hanya mengandalkan semangat saja untuk bagaimana menghidupkan keluarga itu. Saya datangi mereka lagi, berikan itu. Kita berikan bantu mereka berupa freezer. Freezer untuk mereka tampung ikan situ sehingga mereka lagi tidak punya ketergantungan pada es batu. Dengan adanya freezer itu,
ketika ikan itu belum laku, mereka harus pulang. Jadi Simpan bisa di freezer, disimpan ya. untuk Tapi besok. kalau dengan es batu saja, ada hal yang negatif. Iya. Nah, ketika es batunya habis, dia harus beli lagi sementara uang tidak ada. Akhirnya cara lain mereka mengobrol ikan itu dengan harga yang murah, tidak bisa menutupi biaya pengeluaran pada saat mereka. Nah, kemudian kasih bantuan berupa perahu, motor-motor Johnson, kemudian ya alat-alat tangkap lagi. Dan itu memang nyata. Memang tidak semua anggota DPR yang ada pada komisi-komisi tertentu mampu melakukan tugasnya dengan baik. Mungkin ada kendala atau kurang ada komunikasi dengan masyarakat atau kurang adanya perhatian. Dan kalau boleh tahu, dari keluarga Bung Freddy sendiri sampai Bung ada pada periode yang kedua ini, seberapa besar dukungan mereka terhadap Bung sendiri sampai bisa sukses yang kita tahu ini? Ya, ketika saya mau ambil sebuah keputusan untuk melakukan langkah dalam hidup saya, terutama khususnya langkah politik ini, ya, yang pertama tuh saya harus mengumpulkan keluarga ini, menanyakan pada mereka, kami ini keluarga besar, saya anak ke-6 dari almarhum. Kalau di antara 7 orang itu mereka ada satu yang tidak setuju, otomatis saya juga tidak akan memaksakan diri karena itu nanti akan jadi batu sandungan dalam saya dalam politik. Jadi puji Tuhan, semua bahkan orang tua pada saat itu, mama yang masih hidup juga memberikan support untuk saya untuk bagaimana saya berkarya di bidang politik. Karena lewat bidang politik inilah saya bisa banyak hal yang bisa buat untuk masyarakat, terutama buat untuk Tuhan. Ya, kalau boleh tahu, sosok yang selalu memotivasi Bung Freddy dan membentuk Bung Freddy sehingga mempunyai mental yang kuat, tetap rendah hati dan punya rasa istilahnya kasih yang tinggi. Kira-kira itu sosok siapa yang mendukung Bung sampai bisa saat ini? Tadi kan bilang keluarganya besar, terus ada orang yang jelas pertama Bung Freddy. Jadi yang jelas pertama itu adalah Tuhan. Tuhan, amin. Yaitu dasar saya untuk berpikir itu semuanya pada Tuhan. Yang kedua, otomatis orang tua saya. Mereka lah yang mengajar saya, mereka lah yang tahu bagaimana Tuhan ketika kita sudah dilahir ibu itu Tuhan sudah tahu nanti arahnya nanti di besok jadi apa dan jadi apa, itulah Tuhan. Nah, kalau di dunia politik saya seorang pengagum Bung Karno. Ya, makanya saya adalah kader PDIP yang biasanya dibilang kader, saya lupa lagi, ada istilah yang biasa kami sampaikan, marhen. Ya. Saya adalah marhenis, kader marhenis yang melanjutkan berjuang Bung Karno dalam hal trilogi politiknya. Jadi Bung Karno dalam hal ini, Bung Karno adalah seorang tokoh atau sosok politik yang dikagumi, sehingga ada hal baik yang Bung Karno miliki itu yang kemudian diambil oleh Bung Freddy dan dilaksanakan seperti itu. Itu bukan karena memang ada di PDI atau bagaimana? Atau memang dari kecil suka? Iya, ini kan kita bergerak kita memilih ambil keputusan untuk melangkah pada sebuah partai politik ini kan pertama tuh ideologinya dulu. Oke, pahami dulu. Kalau sesuai dengan pribadi, kalau tidak berarti mundur. Gitu. Ideologinya dulu, PDIP ini kan partai yang berwawasan nasional, kemudian Pancasila. Nah, Bung Karno selalu dalam hal-hal tertentu selalu menyampaikan bagaimana pergerakan hati kita, bagaimana menganggap masyarakat yang kalau dalam konteks ekonomi tadi, bagaimana kita bisa duduk, tertawa, tersenyum dan menangis bersama-sama. Jadi tidak meninggalkan yang lemah, tetapi yang kuat tetap ada dengan yang lemah untuk saling menguatkan. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Boleh tahu sebelum Bung Freddy ada di tahun 2004 sampai 2009 sebagai anggota DPR, apakah ada partai lain yang sempat meminang atau meminta kesediaan Bung Freddy untuk ada terlibat di partai tersebut, ataukah hanya PDI saja waktu itu? Sejauh ini sebelum saya menjadi seorang tokoh politik, saya adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang profesi, asosiasi profesi, yaitu jasa konstruksi dan konsultan. Saya memilih politik, jalur politik ini adalah sebuah keputusan pribadi dan
tidak dimotivasi oleh apa. Hanya tadi yang disampaikan bahwa lewat jalur politik inilah kita bisa banyak berbuat untuk masyarakat, kita bisa banyak berbuat untuk sesama kita, kita juga bisa banyak berbuat untuk kemudian. Jadi tidak ada yang datang atau partai apapun yang datang menawarkan diri untuk itu. Ini adalah sebuah keputusan pribadi. Jadi Bu Freddy yang langsung membawa diri ke sana berdasarkan pegangan ideologi tadi yang membuat Bu Freddy merasa percaya diri dan mampu. Dan ternyata sudah dimampukan berkat pertolongan Tuhan. Baik, tadi sudah disampaikan orang tua, saudara. Boleh tahu siapa perempuan luar biasa di samping Bu Freddy selama ini sampai menemani sampai ada di prodi kedua, masih bolak-balik Sorong Manokwari, harus ke Jakarta, ngurus ini, ngurus itu, tapi tetap setia. Jadi seorang pria atau suami yang sukses tidak terlepas dari seorang perempuan yang luar biasa, yaitu istri. Ya, tentu suksesi suami kan tergantung daripada doa istri. Istri itu adalah tiang doa. Jadi tidak ada sosok lain kecuali istri dan ibu yang melahirkan anak. Oke, luar biasa. Kemudian bagaimana Bung Freddy juga kan terlibat dalam organisasi kepemudaan di gereja yang kita tahu mungkin gereja yang saat ini yaitu ada di tengah-tengah kehidupan jemaat GKI Kota Malabu. Nah, apa kontribusi Bung Freddy sebagai seorang tokoh masyarakat, seorang pemimpin, sekaligus juga anggota DPR provinsi yang menjembatani antara organisasi pemuda dengan status Bung sendiri? Ya, pertama begini, ada hal yang sangat menarik dalam kehidupan saya sebagai seorang politisi, tetapi kita tidak bisa menutupi diri bahwa kita ini adalah anak-anak pemimpin di tanah Papua ini. Kami masuk di dunia politik terlepas daripada tugas tanggung jawab adalah yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa mampu melanjutkan karya-karya besar daripada orang tua itu. Jadi proses peminjilan itu harus jalan terus. Kita anak-anak peminjil yang ada di belakang untuk mendorong. Nah, dalam hal konteks kelembagaan secara di gereja ini, saya pikir kita hadir itu untuk bagaimana bisa memfasilitasi semua program-program pelayanan itu bisa jalan, baik itu dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kita hadirkan. Lalu kemudian bagaimana kita menyiapkan ruang untuk panggung untuk mereka bisa ekspresi lewat talenta-talenta yang mereka berikan, saya punya, kemudian itu makanya hampir banyak gereja yang kita fasilitasi alat musik, kemudian musik, trompet dan lain-lain. Bagaimana kita mereka sehingga di zaman sekarang ini kemudian kita harus kasih ruang untuk mereka, apalagi dalam zaman teknologi ini kan. Kalau kita tidak mampu memberikan sebuah hal yang positif kepada anak-anak kita, pemuda kita, maka itu yang sendirinya kita membiarkan mereka untuk melakukan yang bisa saja menjadi terjerumus bagi mereka. Teknologi ini memang bagi saya ada hal yang baik, positif, tetapi juga bisa saja ada hal yang negatif. Yang positifnya hari ini semua kejadian di luar dunia manapun hari ini pun juga detik ini pun juga kita tahu itulah teknologi. Ya. Nah, tetapi hal yang negatif ini kita harus mampu melakukan pengawasan sebagai untuk anak-anak kita, apalagi setelah pandemi yang cukup panjang. Ada istilah home kemudian anak sekolah lagi sudah nah, ini kan kita memberikan mereka untuk bagaimana menggunakan teknologi lewat fasilitas handphone, laptop dan lain. Tapi kita tidak sadar bahwa ada konten-konten yang berbau pornografi juga itu muncul dalam tidak layak untuk makanya kita selalu mendorong mereka untuk bagaimana pendampingan. Tidak hanya sebagai orang tua saja, tetapi bagaimana ketika tidak hadir di masyarakat tidak menyampaikan itu kepada masyarakat. Manfaat dari teknologi ini secara jadi ada dua hal yang positifnya lah yang kita. Jadi itu bukan sebetulnya itu bukan tugas dari orang tua saja, tapi proaktif dari dinas-dinas terkait, seperti dinas pendidikan. Kan ada aplikasi yang, ada aplikasi yang bisa disetting jadi khusus anak-anak tidak bisa untuk membuka konten lain, jadi dia hanya fokus pada saat ruang belajar atau ruang guru. Kita tahu sendiri kalau dalam dunia politik pasti ada orang yang suka dan tidak suka, katakanlah rival gitu.
Selama ini apakah Bung pernah merasa bahwa rival-rival Bung Freddy itu apakah ada atau memang nampak kelihatan atau bagaimana? Soalnya dalam dunia politik itu kan bisa pagi kita berantem, malamnya kita sudah baikan lagi. Apakah seperti itu? Dalam dunia politik itu tidak ada teman yang abadi. Ya, Dalam dunia politik itu tidak ada musuh, teman ya? yang abadi. Yang abadi hanya sebuah kepentingan. Oke. Politik itu adalah sebuah kepentingan. Mhm. Nah, sekarang bagaimana kita menjabarkan kepentingan itu, apakah dia putih, abu-abu, atau hitam? Gitu. Jadi seperti itu dunia politik. Jadi kembali ke pribadi yang Ya. tidak bermental kuat, Ya. yang hidupnya jauh dari Tuhan pasti akan Ya. ambruk di tengah jalan, kurang lebih begitu. Ini kan sebuah pertandingan, jadi Oke. namanya dalam politik itu pasti ada kerjaan rival. Benar. Ya, rival ini kan kita yang tidak seideologi. Kalau ideologi kita berbeda pasti otomatis ada. Beda paham juga. Beda pendapat. Beda pendapat. Ya. Boleh tahu Bung Freddy pasti pernah memimpin rapat atau meeting atau koordinasi dengan mungkin teman-teman satu partai ataupun namanya kalau di DPR itu kan beda partai dan Ya. itu biasa pada saat rapat itu apa memang semua bisa mengikuti dengan baik? Bung Freddy kan dari fraksi PDI. Ya. Bagaimana Bung bisa misalnya perbedaan pendapat yang sangat signifikan, kemudian dari partai A mempertahankan, dari partai penguasa mempertahankan. Kira-kira untuk menghadapi dengan karakter pribadi yang berbeda dari teman-teman yang seprofesi itu seperti apa? Saya pikir sejauh ini ketika kita di lembaga, kita hanya menjalankan tugas kita itu ada 3 poin. Pertama sebagai legislator, itu kita membuat undang-undang. Kemudian kita sebagai fungsi pengawasan, yaitu mengawasan kebijakan pemerintah. Kemudian fungsi budgeting, yaitu kita bersama-sama dengan membahas anggaran dengan pemerintah, kemudian kita lah yang memberikan tujuan atas sebuah rencana anggaran pemerintah. Nah, kita lebih fokus ke itu. Kita tidak bicara hal-hal yang menjadi perbedaan ideologi, tidak. Kita sudah menyatu di situ karena membangun bangsa ini tidak bisa satu orang saja atau satu partai saja, harus ada koalisi. Bukan golongan tertentu Tidak yang bisa, harus kita koalisi. menyatu. Semua ini karena kekurangan itu yang menjadi sebuah kekuatan besar yang bisa kita di dalam lembaga. Oke, baik. Kemudian bagaimana Bung Freddy melihat kemajemukan di negara kita ini kan ada banyak isu yang berkembang. Bagaimana Bung Freddy sebagai anggota DPR dapat menyikapi isu yang berkembang khususnya di Papua Barat yang kita tahu sesudah Corona COVID-19 yang begitu panas, sesudah itu ada lagi isu yang berkembang, misalnya ada pertikaian antar suku, perbedaan dan sebagainya. Menurut Bapak sendiri seperti apa? Iya, sebenarnya bagi saya kalau dalam hal konteks sebagai anggota DPR, saya pikir tugas kita bagaimana untuk selalu memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk bagaimana tetap kita harus menjaga kesatuan dan persatuan kita. Makanya ideologi kita ini Pancasila ini bagaimana persatuan Indonesia, kemudian ketuhanan. Kalau itu sudah dari sila pertama sampai sila kelima itu kita sudah kuasai dengan baik, maka saya pikir isu-isu yang tadi itu tidak mungkin akan terjadi. Ya memang dalam dinamika kehidupan itu pasti ada salah benar, tapi bagaimana tugas kita untuk bagaimana menggiring orang untuk tidak melakukan hal yang bertentangan, apalagi sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Terus yang berikut satu lagi, Bapak kan tokoh masyarakat, otomatis menjadi satu masukan atau sebuah pengamatan yang memang mungkin tidak perlu Bapak harus turun langsung, tapi ada jalur-jalur yang bisa dipergunakan, bisa disuarakan supaya bisa membantu masyarakat yang kita tahu bahwa tingkat peredaran miras ini cukup tinggi, walaupun dari pihak kepolisian bekerja juga dengan luar biasa, tingkat kejahatan juga terjadi oleh karena efek dari miras itu sendiri. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Apakah sudah seefisien mungkinkah polisi bekerja atau? Kalau bicara kerja polisi, saya pikir kalau selama ini sudah bagus. Dari aspek undang-undangnya sudah bagus, peraturannya sudah bagus. Ini kan yang menjadi masalah kan pribadi yang menggunakan miras itu sendiri. Yang mau konsumsi. Ya, konsumsi miras itu sendiri sehingga kita tidak mampu mengontrol itu. Kita tidak bisa melarang miras, kita larang orang ya. Miras itu kan hanya benda mati yang tidak dikonsumsi.
Tapi kalau kita konsumsi dalam hal-hal yang atas wajar untuk lingkungan ini, saya pikir, tapi kalau sudah lebih daripada itu kan nanti akan menimbulkan hal-hal yang menimbulkan efek-efek yang kriminal. dan kita tahu bahwa hampir sebagian besar 60% kriminal yang terjadi di kota Sorong ini maupun Papua Barat ini semua bersumber daripada miras. Mungkin kita selalu dorong bagaimana pemerintah terutama untuk penguatan di bidang peraturan undang-undang yang tidak betul. Kalau undang-undangnya sudah bagus, tinggal kita mampu melakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa ini. Saya lebih fokus bagaimana untuk sosialisasi ke masyarakat dengan kita buat aturan-aturan hukum yang kuat, sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang kemudian ada cara hukum yang kuat, dia akan bertakut. Ya, kalau kita hanya ada efek jerahnya. Itu lebih penting, kita lebih peningkatan di persoalan aspek hukum. Cuma aspek hukumnya cuma dampaknya tidak menimbulkan sebuah efek jerah. Saya pikir orang akan berulang dan lebih parah, membuat ketidaknyamanan masyarakat sekitarnya. Seperti kita tahu di kota Sorong ini sendiri kan ada titik-titik tertentu yang memungkinkan orang untuk kalau pulang malam tuh agak merasa kurang nyaman, merasa ketakutan oleh karena efek itu. Jadi sekarang kita lihat perkembangan media sosial ini kan sangat tajam. Orang lebih senang, lebih afdol, lebih nyaman menyampaikan dalam bentuk status. Nah, jadi dia punya kebebasan untuk menyampaikan kegelisahan, kejengkelannya. Mungkin ada orang yang mencuri, anak-anak yang di bawah umur yang mencuri, mungkin mereka meniru brand iPhone, dan itu memang terlihat sekali untuk kita masyarakat Sorong. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah ini kegagalan dari pemerintah atau dinas-dinas terkait, apakah orang tua ataukah dari sisi keagamaan, sehingga anak-anak yang kita lihat harus usia sekolah, pada saat sekolah mereka tidak ada di sana, dan itu sangat memprihatinkan. Saya sendiri sebagai pengguna jalan juga sering bertemu di tempat-tempat parkir, kadang tidak pakai sendal. Jadi ini menjadi pusat perhatian kita bersama. Apakah dari pemerintah kota ataukah dari dinas terkait yang kurang ada perhatian kepada anak-anak tersebut? Bicara terkait dengan aspek ini memang tidak hanya menjadi tanggung jawab kita orang tua, tetapi semua stakeholder yang ada. Pertama, pihak gereja juga harus menjadi tanggung jawab untuk tetap melakukan pembinaan spiritual kepada semua masyarakat, begitu pun juga masjid, tetapi lingkungan. Ini saya memang tertarik di bidang ini karena hampir dalam setiap kali kita melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan kerja. Kalau terutama di Kota Sorong yang biasa sangat meresahkan masyarakat itu adalah terkait dengan kenakalan remaja, begal-begalan. Sorong pernah memiliki persentase cukup tinggi, dan itu harus membutuhkan sebuah kerja keras bersama, baik di sektor pendidikan, kemudian sektor kerohanian, kemudian tanggung jawab orang tua juga sebagai bagian daripada anak-anak itu. Mereka bagaimana melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas kegiatan anak-anak itu, ketika dari pagi sampai malam tuh anak-anak itu ada kemana. Jadi orang tua tidak bisa melepas itu kepada pemerintah, itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Jadi penyuluhan tentang masalah-masalah hukum narkoba itu dampak positif negatif daripada itu tuh harus tetap kita lakukan penyuluhan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hal-hal terkait dengan masalah pendidikan, saya pikir itu juga menjadi hal yang sangat prihatin ya bagi kita. Hampir usia didik terutama di Kota Sorong yang hampir sebagian besar kita lihat kita punya saudara anak-anak Papua. Itu karena kenapa? Itu mungkin faktor ekonomi menjadi masalah. Tetapi Tetapi pada kenyataannya di sekolah yang ada di kota ini kebanyakan orang tua mengeluh karena mahal. Nah, di Kabupaten Sorong itu gratis. Bedanya di mana? Ya itu saya bilang, tadi bedanya cuma di kokinya saja. Kokinya, makanannya sama tapi pengolahannya yang berbeda. Ya, setiap koki dia olah makan pasti rasanya beda-beda. Gitu. Benar, ada yang mungkin agak mewah, mungkin dikurangin bumbu supaya tidak memboros. Saya tidak bilang siapa saja. Benar. Kokinya setiap makanan itu kan kuncinya di koki. Ketika dia bisa mengolah dengan bagus, pasti akan dirasakan. Nah, sehingga ada orang tua yang tinggal di perbatasan kota kabupaten karena
ketika dia tahu bahwa pendidikan atau sekolah yang ada di kabupaten itu gratis, mereka rela mengantar anaknya ke kabupaten untuk bersekolah. Apalagi sementara yang di kota tetap membayar dengan budget, apalagi sekolah swasta. Apalagi sekarang ini kan revisi Undang-Undang Otsus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini ada penambahan dana Otsus itu untuk Papua Barat. Tadinya 2% daripada APBN, sekarang sudah naik menjadi 2,25%. Kemudian mekanisme dan implementasi penggunaan pemanfaatan dana Otsus itu juga bagaimana kita sudah giring supaya dia berdampak dan langsung menyentuh tujuan daripada hari ini Undang-Undang Otsus itu. Nah, sehingga lewat pemerintah pusat ada yang dibagi dua, yaitu block grant dan satu specific grant. Nah, jadi dana Otsus ini nanti besok akan dibahas yang kesehatan misalnya 30%, juga 30%, 30%. Dia sudah menggunakan follow many progress. Jadi programnya ada dulu baru turun. Jadi satu pintu otomatis dari sana sudah langsung dikelola. Yang block grant itu dikelola oleh badan khusus yang diketuai langsung oleh Presiden. Nah, sehingga target setelah perpanjangan Undang-Undang Otsus ini 20 tahun ke depan dari itu Green Desa itu bisa tercapai. Pertama soal pendidikan, orang Papua tidak lagi harus bicara sekolah mahal, uangnya sudah ada. Tapi tetap pada kenyataan di lapangan ada. Terus yang berhubungan langsung dengan orang Papua yang ada di mana saja itu sudah. Nah, kita dulu sudah aturan ini ketika zamannya Pak Bram, almarhum Bram Ataruli, itu mekanisme pembagiannya itu diatur 30-70, kemudian setelah masuk pada zamannya Pak Domingus Madajan, 90-10 diserahkan di kabupaten kota, 10 ini dikelola oleh provinsi. Nah, sekarang kita revisi lagi anggaran yang dinaikkan, karena sudah kita usahakan bagaimana persentasenya meningkat, tetapi masih saja masyarakat mengeluh bahwa kita belum menikmati undang-undang dana Otsus itu. Ya, padahal dana Otsus ini adalah bagian daripada APBN nasional, tapi dari Sabang sampai Maluku punya uang yang diserahkan untuk membangun tanah Papua itu. Ya. Jadi regulasinya belum, ya, implementasi pengawasan dana Otsus itu harus memang bisa segera buat di kabupaten kota. Jadi memang sudah sangat luar biasa sekali terkait dengan revisi Undang-Undang Otsus. Tadinya peluang politik yang dimiliki oleh orang Papua semakin sulit, sekarang sudah ada. Sekarang besok ruang itu sudah ada. Tadinya kan kita MRP dan DPR Otsus yang ada di kabupaten di provinsi saja. Sekarang sudah ada yang namanya DPRK. DPRK ini nanti besok ada anggota DPR lewat jalur pengangkatan di kabupaten kota. Dan mereka juga diberi ruang untuk menjadi unsur pimpinan. Jadi tidak perlu lagi, karena kalau mau bersaing, politik ini kan ibarat juga tidak hanya kita dengan figur dan lain-lain, tapi membutuhkan hal-hal lain, misalkan uang dan lain-lain. Jadi kalau bersaing ini nanti siapa yang punya uang banyak, dia akan jadi. Itulah hadirnya pemerintah pusat untuk memberikan penguatan di bidang politik itu khususnya itu, hingga hadirnya DPRK. Jadi 1/4 dari jumlah anggota DPR yang ada di kabupaten dan jalur politik di kabupaten kota itu dikali 1/4, itulah kursi yang tersedia untuk mereka di kabupaten kota lewat klaster-klaster. Nah, kemudian diberikan ruang lagi untuk bagaimana menjadi unsur pimpinan. Nah, ini kan luar biasa sekali. Sudah sangat diberikan hak kesulungan ya, kalau menurut saya. Yang selama ini disuarakan, diprotes, mereka menyampaikan aspirasi mereka. Ya, saya pikir bahwa negara ini harus memberikan keadilan yang seadil-adilnya khusus kepada masyarakat. Kita punya saudara dari Papua ini, karena yang di Papua ini kan yang tinggal di sini kan bukan saja orang Papua. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua di sini. Ada beda dengan daerah-daerah yang lain. Nah, sehingga memang pemerintah pusat yang sekarang yang lagi berperan penting adalah memang orang PDI Perjuangan. Jadi mungkin kinerjanya sudah sangat baik dan itu sudah dirasakan, dan memang namanya rival politik pastilah
sesuatu yang sudah baik pasti akan dikorek-korek lagi untuk menjadi momok gitu, seperti itu. Seperti begitu kan Bung Freddy? Begitulah politik, ya. Lalu tidak semua yang baik itu dipandang, enak. dicari lagi celah-celah Ya. untuk bagaimana untuk menyokong yang lain maju. Dan masyarakat sekarang ini kan mereka lebih cenderung lebih pintar. Ya. Kenapa saya sampaikan mereka pintar? Karena sudah ada medsos dan semua orang bisa memegang Ya. smartphone yang canggih. Ya. Jadi dengan satu usapan jari saja mereka bisa mendengarkan semua. Cuman yang membuat kita salah kaprah itu ketika setiap informasi yang kita baca harusnya kita saring, tidak Ya. bisa kita ambil mentah-mentah. Jadi meracuni pikiran kita tanpa melihat, kita sudah mindsetnya langsung Ya. berubah. Ya. Seperti itu. Kalau seperti Bung Freddy, tokoh politik pasti mindsetnya tidak akan diapa-apakan karena ada di dunia itu, Ya. ada di lautan politik, paham. Nah, bagaimana dengan masyarakat awam yang memang tidak paham politik, tetapi yang mereka melihat kalau datang kamu kasih uang ya saya pilih, kalau tidak kasih saya tidak pilih. Itu bahasa-bahasa yang sering kita dengar yang semua orang pada tahu. Nah, menurut Bung Freddy sebagai anggota dewan, bagaimana untuk merubah mindset masyarakat supaya tidak melihat hal-hal seperti itu? Ya. Kerja politik ini kan tabur tuai. Ya. Siapa menabur baik, dia akan menuai juga Ya. baik. Nah, hal yang paling penting bagaimana untuk kita tetap melakukan hubungan dengan masyarakat itu bakal kita membangun sebuah komunikasi yang permanen. Permanen berarti tetap ya, bukan Ya. saat butuh kita Ya, datang, jangan kita pada saat tinggalkan. kita butuh, kemudian kita datang, setelah itu adalah habis manis Habis manis sepanjang sepanjang dibuang. dibuang. Jangan masyarakat ini kita jadikan tempat untuk Pelarian gitu. ya, gitu. Jadi kita tetap membangun sebuah komunikasi Komunikasi. yang permanen. Hasil sebuah komunikasi itu kan adalah sebuah agenda kerja yang berbasis nyata ya. Nah, sehingga itulah menjadi sebuah pengakuan masyarakat ketika ya, kita kembali lagi untuk menjalankan diri. Nah, pasti hal pertama yang masyarakat akan tanya tuh sampai sejauh mana dan seberapa besar apa yang sudah Bapak buat Benar. untuk masyarakat. Nah, itulah jadi hal yang menjadi momok bagi setiap pelaku politik yang ada di mana saja untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Makanya kita kerja tetapi tidak hanya kerja yang cuma ngomong, tapi harus juga Harus ada actionnya juga, ada aksi. Aksi dan Jadi- ya. Oke, boleh saya tahu kenapa rumahnya Bung Freddy tidak dikasih tembok biar aman? Bung Freddy kan seorang figur, bisa saja suatu saat orang bisa mempergunakan hak atau tidak bosan gitu kalau ada masyarakat yang datang. Yang saya lihat kalau rumah pejabat, minta maaf ya, itu biasanya rumahnya besar, terus ada tembok. Tembok ini bukan apa-apa dalam hal positif, saya mau sampaikan mungkin menjaga batasan ya, kenyamanan dengan masyarakat, bukan berarti melarang masyarakat datang. Tapi yang saya lihat Bung Freddy kediaman biasa-biasa aja, dia terbuka, siapa saja welcome. Yeah. Apakah memang sudah disetting seperti itu atau memang Bung Freddy tidak suka pakai pagar atau kayak gimana? Banyak orang menghindar dalam arti tiap hari ada yang datang, ada yang cari, ada yang gimana cara untuk istilahnya menjawab. Kadang ada dibilang tidak ada. Saya pernah mengalami pada sesuatu yang baik. Ya kita pahami juga situasi mereka, tapi kan kalau masyarakat awam yang tidak paham, mereka akan sangat kecewa sehingga sesuatu yang tadi mereka mau sampaikan tidak istilahnya di cancel atau dihalang-halangi misalnya oleh security atau mungkin orang yang dipercayakan untuk mengurus rumah, sehingga mereka dengan sendirinya langsung mindsetnya berubah terhadap figur tadi yang tadinya dilihat baik. Kita datang ke rumah bilang tidak ada, tiba-tiba mobilnya kan ini kepada salah satu tokoh politik kita yang luar biasa yang malam ini bersedia bersama-sama dengan saya sampai ke Indonesia. Baik, jadi jabatan ataupun status ini adalah pemberian Tuhan. Amin. Sifatnya sementara. Oke. Kemudian jangan karena jabatan dan status kita kemudian langsung kita merubah pola dan perilaku hidup kita. Ya, siapa sih tidak tahu? Dulu Freddy Marli saya jualan kue kok. Dia orang kecil saja, tapi karena Masa Tuhan kecil, ya, masa tapi kecil. karena Tuhan pakai dia untuk dapat itu, sehingga tidak harus karena dia jadi anggota DPR sampai itu tidak. Nah, semua orang memang berharap bahwa ada kenyamanan dan keamanan, tetapi bagi saya itu kembalikan pada hati-hati kembali kita. Kalau kita hidup baik dengan orang, hidup dengan orang pasti dengan sendirinya pasti hal-hal yang mungkin kita pikir yang negatif itu pasti tidak akan mungkin terjadi. Kemudian yang kedua terkait dengan yang tadi, kita ini kan representasi daripada masyarakat. Karena masyarakat inilah kita bisa hidup di sana untuk berjalan. Jadi jangan sampai
Itu yang saya bilang, karena perubahan status akhirnya kita merubah pola dan perilaku hidup. Pola yang tadinya sudah sangat baik dipandang baik dirubah. Jadi ya kalau mungkin datang ke rumah sini ya, ini dah saya dari dulu. Jadi dari dulu mungkin nggak pernah mau bikin pagar. Siapa saja bisa langsung masuk langsung di teras duduk. Ada tidak ada bisa duduk. Kalau yang lain tidak, tinggal lihat di pagar, digembok, ada anjing lagi. Jadi rumah saya ini sering diketok, ada pas malam hari orang datang ketok. Ya kita berorientasi yang negatif. Gitu. Tidak semua orang datang tuh ketika orang datang tuh pasti punya ada sesuatu, ada kebutuhan atau sesuatu yang mungkin sangat ingin cari. Akhirnya setelah keluar mungkin ternyata istri mau melahirkan, saya keluar mengantar mereka ke rumah sakit. Tunggu sampai selesai. Bung Freddy percaya tidak ketika orang-orang yang datang itu sebetulnya mungkin Bung Freddy pernah bantu, tapi sebetulnya mereka yang datang itu mereka yang bawa berkat. Ya. Berkat jangka panjang. Saya kira itu juga bagian daripada keyakinan saya. Okay. Tuhan bilang kan apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang mungkin yang kurang, itu kan kamu sudah melakukan itu kepada saya. Kemudian yang kedua, janganlah kamu menunda-nunda kebaikan. Kalau ada kita memberi. Ketika kamu mampu untuk melaksanakan pada saat yang itu. Pada saat dia butuh, jangan ada kita bilang tidak ada. Kita tunda, minimal kita habis itu untuk memberikan solusi bagi apa yang itu. Tidak harus kita datang terus langsung apa yang kamu butuh ya. Kita memberikan solusi, terima mereka baik-baik. Jadi bantuan itu tidak harusnya tidak semuanya dipandang dengan uang. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak mungkin datang, kan tidak semua orang datang minta uang. Benar. Mereka datang mau konsultasi Pak, kira-kira begini, mereka datang minta pendapat. Nah kita ada terima mereka. Jadi walaupun kita di sana tuh dari mereka, jadi jangan sampai kita membuat jarak atau dinding pemisah antara kita dan mereka. Jadi itulah kalau Maya datang sini, ya. Makanya biasa kalau acara sini kaget orang lewat masuk aja dapat. Padahal yang tadinya tidak dalam konsep, tapi karena beliau mereka melihat ini tidak ada pagar, terus siapa saja bisa datang, jadi please welcome, nikmati. Iya, nggak apa-apa, datang aja. Pernah satu acara sampai saat itu saya juga sempat diundang dan memang saya menyaksikan sendiri luar biasa Tuhan memakai bahwa habis makanan, akhirnya pasar obor yang masih buka malam itu borong lagi di sana. Yang penting masyarakat yang ada itu tidak kecewa. Saya sempat sampai saya bingung, ini jam berapa ya masih buka pasar obor. Ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Kadang kita merencanakan sesuatu, tetapi itulah menurut pikirannya ternyata setelah berjalan ternyata ada perubahan-perubahan dan itulah. Tuhan juga sudah siapkan itu, kalau Tuhan buat perubahan pasti Tuhan sudah siapkan. Tapi semua itu terjadi itu karena istri yang luar biasa. Karena istri di garis belakang bukan berarti di belakang sekali, tetapi di belakang Bung Freddy gitu. Ada kurang, ada apa, pasti di backup. Dalam kerja politik saya di mana saja saya ada, pasti istri saya ada samping. Mau di tengah-tengah air, dia berdiri di air sampai duduk, kita dulu sosialisasi air sampai di sini. Sama-sama, susah senang sama-sama. Karena ini adalah tiang doa. Suksesi kita semua itu bagian daripada doa istri. Kita di setelah cerita banyak hal menarik yang Bung share dan menjadi satu motivasi untuk sahabat Indonesia, untuk teman-teman anak muda sekarang yang punya impian. Jadi sukses itu bukan harus menjadi anggota DPR kan Bu, apapun saja yang penting kita punya motivasi dalam diri dan mau berbagi dan kemudian berkarya karena hidup ini adalah kesempatan. Nah, kalau boleh tahu sepanjang Bung Freddy menjadi anggota DPR ini kan udah 2 periode. Kisah sedih apa yang membuat Bung Freddy pernah merasa menangis atau merasa bahwa kok Tuhan meninggalkan saya? Ada tidak momen itu? Kalau Tuhan meninggalkan saya pikir tidak ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yang Tuhan mungkin ada teguran atau apa? Coba, saya hanya dicobai bagaimana setia dalam perkara-perkara kecil. Karena Tuhan tidak pernah menyiapkan laut tanpa ombak. Yang Tuhan siapkan itu adalah sebuah pelabuhan yang tenang. Setiap kita pasti kita punya tujuan untuk mencapai pelabuhan itu. Harus lewat ombak-ombak itu. Jadi banyak hal-hal yang sedih, tapi itu bagian dari sebuah proses kerja-kerja Tuhan untuk kita dan kita harus sadari itu. Artinya ibarat sebuah guci yang dibuat. Guci itu dibuat dari sebuah tanah liat yang diambil, kemudian diproses, diinjak-injak semua.
semua diinjak, semua diaduk-aduk supaya jadi sebuah adonan yang bagus. Kemudian dibentuk lagi menjadi guci. Setelah sudah dibentuk, itu belum selesai, harus dibakar lagi, dibakar dalam suhu yang tinggi lagi. Kemudian selesai dipoles, ada sebuah guci yang bagus dan mempunyai nilai yang harga tinggi. Tuhan berharap kita juga harus punya yang punya nilai di mata Tuhan juga. Jadi kalau Tuhan suatu sekali, ya Tuhan harus tahu apa yang Tuhan bagi kita. Makanya itu, kalau itu sejalan, saya pikir apa yang tadi kita sampaikan itu semua sudah. Seperti yang Tuhan bentuk Bung Freddy yang tadi mengaku sendiri tanpa ditanya bahwa dulu pernah penjual kue. Siapa mau tahu kalau sekarang jadi anggota DPR Provinsi Papua Barat? Itulah bejana yang tidak Tuhan bentuk. Itu yang tahu itu cuma rumput yang bergoyang dari Tuhan. Jadi ketika manusia sudah ditakdirkan hadir di dunia ini, saya pikir takdirnya sudah ada bahwa nanti besok ini apa. Kita jadi ini kan semua tergantung daripada. Kalau orang bilang tuh menjadi suksesi seseorang itu kan tergantung daripada 3 tangan. Pertama tangan Tuhan, kemudian garis tangan, dan yang ketiga itu tanda tangan. Bisa diulang sekali lagi, mungkin sahabat Indonesia tidak mendapatkan di tempat lain, tapi bersama Bung Freddy Marliza, beliau menyampaikan ini kunci rahasia beliau. Saya jadi pengen nyontek. Bisa diulang Kak Bung Freddy sekali lagi? Suksesi seorang di dunia politik itu tergantung dari 3 T. Oke, 1. Jadi pertama tangan Tuhan, kemudian garis tangan, dan ketiga itu tanda tangan. Jadi Anda percaya garis tangan juga? Ya, itulah tangan Tuhan. Nah, semua ini dia bisa jalan, bisa sampai tujuan tadi. Ketika kita lakukan itu dengan 3K, komitmen, konsistensi, dan lakukan itu dengan segala ketulusan hati, pasti kita akan sukses. Jadi ombak itu akan kita lewati, kita akan naik di atas pelabuhan itu pasti nanti. Sebelum mencapai pelabuhan, otomatis ada pertarungan yang harus kita jalani seperti tadi tidak ada laut tanpa gelombang. Dan Bu Freddy sekarang sudah ada di pelabuhan atau masih dalam perjalanan? Ya, tetap kita selalu ada dalam setiap ombak dan gelombang. Masih ada. Tetapi semakin kita sukseskan, semakin mudah kena ombak. Ibarat pohon semakin tinggi akan semakin mudah tertiup angin. Saya berharap Bung Freddy tetap pertahankan style yang ini yang kita lihat yang masyarakat lihat seperti ini, mudah diajak komunikasi, bersahaja. Sehingga nanti kalau saya ke sana, nanti orang mereka meninggalkan tanggung jawab, janji-janjinya. Di sini saya lebih senang, di sini saya bisa duduk dan bercerita dan menangis bersama-sama rakyat. Jadi di sini seperti kata Bung Karno. Duduk dan bercerita dan menangis bersama-sama rakyat. Mungkin Bung Freddy tadi sudah banyak bercerita dan sahabat Indonesia bisa melihat sendiri yang beliau sampaikan dengan kepolosan beliau. Kita berharap pertahankan style ini, Bapak jangan pernah berubah, karena ketika Bapak berubah maka orang akan berpaling. Seperti itu. Apa yang Bapak sudah kerjakan, tolong di follow up, tolong dilanjutkan, dan jangan lupa bahwa Anda adalah seorang memperingati HUT Patimura yang ke-205. Nah, pesan Anda sebagai putra Maluku terbaik, walaupun Anda lahir di Papua, berkarya dan melayani di Papua, tapi tidak menutup kemungkinan dari marga atau mata rumah yang Anda bawa, Anda adalah seorang putra terbaik yang sukses di tanah Papua dan melayani. Nah, pesan Anda untuk Patimura muda yang sekarang seperti apa? Ya baik, ini dalam rangka hari ulang tahun Patimura yang ke-205, ini merupakan sebuah momentum yang luar biasa bagi kita, yaitu momentum sebuah perjuangan, semangat perjuangan itu yang disodorkan oleh Thomas Konsolisi kepada kita sebagai pejuang pahlawan nasional pada saat itu. Spirit dan semangatnya itu kita harus hadirkan dalam diri kita untuk tetap membangun persekutuan, persatuan, dan kesatuan antara anak-anak Maluku. Tidak ada lagi ego sektoral antara satu dan lain. Karena kita bersatu bersama, kita menjalankan spirit ini untuk tetap kita membangun Maluku secara utuh, berkeadilan dan sejahtera. Tetapi juga spirit ini juga untuk bagaimana kita ada di tanah Papua sini, untuk kita memberikan kontribusi positif dalam pembangunan tanah Papua ke depan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa Maluku adalah bagian daripada proses peradaban di tanah Papua. Satu lagi yang terakhir, kita tahu sendiri bahwa kita orang Maluku itu kabaresi.
kalau orang tua bilang agresi perempuan baik laki-laki. Kalau laki-laki itu kan biasa kalau kita orang Maluku itu kan dilihatnya kasar, keras, padahal sebenarnya hatinya baik. Yang satu yang mungkin yang Patimura masih memegang parang itu, yang mungkin satu identitas jati diri kita sebagai Jujara Mungare yang ada di rantau. Di kota Sorong ini sendiri, di Sorong Raya ini kan banyak sekali organisasi-organisasi ikatan-ikatan keluarga yang di sini kita lihat tetap menjaga kekerabatan adat istiadat dan juga istilahnya kemakmuran bersama dari kampung yang satu dengan kampung yang lain. Dan menurut saya Bung Freddy juga ada di sana. Adakah masukan-masukan yang nanti bisa disampaikan kepada kita punya bersaudara di tanah rantau, bukan saja di Papua Barat, bukan saja di tanah Jawa, tetapi di mana saja, karena nanti sahabat Indonesia akan mendengar pernyataan Bung Freddy malam ini. Silakan Bung. Baik, jadi perjuangan kita sekarang ini bukan lagi harus menggunakan parang dan tombak yang dilakukan oleh Patimura pada saat itu. Tetapi itu merupakan sebuah lambang spirit kita untuk bagaimana kita berjuang untuk membangun sebuah persatuan yang lebih besar dan kuat. Sebagaimana kita daripada orang tua kita, bagaimana potong di kuku, rasa di daging. Jadi kebersamaan inilah yang perlu kita bangun untuk bagaimana kita hadir situ memberikan nilai-nilai positif yang terbaik yang ada di Maluku lah, yang kita datang sini kita berikan untuk di situ. Di mana saja kita berada. Yaitu jadi membangun ini bukan lagi, itu hanya sebagai sebuah simbol bahwa bagaimana Patimura dengan gagahnya kemudian hanya memiliki parang yang notabene bukan sebuah alat perang yang canggih, tapi dia mampu mengusir penjajah. Nah, itu tapi spirit. Sekarang kita tidak mengusir penjajah. Sekarang kita tidak ada jajahan, tidak ada. Tapi bagaimana spirit itu untuk bagaimana kita membangun kebersamaan. Kita saling baku pegang tangan, baku kele, mari sama-sama kita maju untuk Maluku ke depan. Tetapi juga jangan ingat bahwa di mana tanah dijinjing, di situ, di mana tanah diinjak, di situ bumi juga harus dijinjing. Kita hadir sini, dijunjung saking semangatnya, tapi pasti dimengerti dapat diterima. Oke, satu lagi, ini kalau kita melihat mayoritas suku terbanyak khusus di Sorong Raya ini kan hampir besar itu adalah beberapa kampung yang ada dari Maluku itu sendiri, Ambon, Maluku Tengah dan sebagainya. Bagaimana Bung Freddy melihat kontribusi terhadap pemerintah daerah setempat, contoh di Kota Sorong atau Kabupaten Sorong? Ya, saya pikir Maluku punya kontribusi yang cukup besar untuk kota, kabupaten maupun provinsi. Pertama, partisipasi politik orang Maluku yang jumlah cukup besar dan itu sangat berkontribusi untuk memberikan partisipasi politik. Partisipasi politik lah ini yang diimplementasikan dalam bentuk pembangunan. Banyak kita anak-anak Maluku, tokoh-tokoh Maluku yang kita tidak bisa mungkin bahwa kita dalam konteks intelektual sudah banyak. Ada yang sudah jenderal, tentara, terus ada yang mantan sekda, ada juga yang mantan bupati dan lain-lain. Mereka ini kan sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan itu. Jadi sama-sama membangun dan melayani di Papua. Tetapi hidup juga berdampingan dengan saudara kita dari sekolah dari daerah Sumatera Utara, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Bali, dari Timur. Nah, jadi kehidupan di Kota Sorong ini dia agak berbeda, atau di Papua pada umumnya agak berbeda dengan provinsi-provinsi lain, dan itu sangat-sangat bersyukur karena tingkat toleransi yang paling tinggi ada di Indonesia bagian timur. Nah, satu lagi yang terakhir menimbulkan mindset yang berbeda terhadap pemimpin-pemimpin kita di negeri. Iya, sebenarnya keanekaragaman kita ya, artinya baik secara kultur, budaya dan lain-lain, ini perbedaan kita yang cukup banyak dulu. Suku dan bangsa ini harus kita pakai itu jadi momentum untuk kita membangun sebuah persekutuan. Indonesia ini bisa ada sampai saat ini itu karena persatuan yang dibangun. Kalau tidak Indonesia sudah bangun. Indonesia terdiri, kalau Papua saya ada 200 sekian suku. Kemudian belum lagi yang lain-lain suku-suku lain yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Begitulah. Karena ideologi kita yang selama ini menjadi pijakan kita itu Pancasila. Kalau kita selalu berpijak bahwa
pikiran-pikiran terkait dengan hal yang sifatnya salah dan lain itu akan hilang. Jadi Indonesia negara besar yang terdiri dari suku-suku tapi mampu bertahan dibandingkan ada negara cuma negara-negara yang sangat luar biasa canggih tapi tidak tapi mampu membendung itu. sehingga timbullah peperangan. Jadi kita harus berterima kasih untuk Bung Karno bagi dia bagaimana menghadirkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ya, yang tadi suku-suku yang baik itu bersatu karena Pancasila. Karena Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kalau tidak ada pandangan hidup yang baik, maka kita masing-masing akan berdiri, masing-masing punya dapur seperti itu ya. Jadi mungkin orang bisa melihat karena pluralitas kita atau ini sebenarnya ini menjadi sebuah kekuatan kita untuk membangun sebuah. Ya kita lihat perbedaan ini harus kita pakai dia sebagai sebuah kekuatan untuk kita mengajukan bersama. Oke. Dari Bung Karno sampai pemerintahan beberapa presiden Indonesia kita tahu dengan karakter masing-masing, tetapi perubahan terbesar terjadi ketika Presiden Jokowi memimpin. Dan kita berharap kalau ada pergantian, kita berharap mungkin ada presiden yang lebih baik lagi dari Pak Jokowi kemudian. Tapi mungkin untuk partai mungkin kami tidak tahu. Yang tahu hanya Bung Freddy mungkin. Kalau kita di PDIP kita sudah memberikan hak keseluruhan sesuai dengan keputusan Rakernas 1 di Bali. Hak prerogatif kita itu serahkan kepada Ibu Mega, Ibu Ketua Umum. Jadi bagian nanti Beliaulah yang kita sudah serahkan semua untuk beliau dengan naluri politik yang luar biasa. Beliau seorang perempuan tetapi juga mantan presiden dan punya naluri politik yang luar biasa. Dan semua pilihan-pilihan Ibu Megawati selama ini tidak pernah semua selalu yang terbaik ya. Itu yang membesarkan PDIP dan juga tetap menjaga nama baik dari Bung Karno itu. Bagaimana Ibu Mega menghadirkan Jokowi dari wali kota Solo, kemudian naik jadi gubernur DKI hanya 1 periode saja belum selesai, belum selesai langsung dia siapkan ini membutuhkan sebuah pemikiran dan sebuah naluri politik yang luar biasa. Tidak semudah itu, tapi bagaimana mindset dia untuk melihat Jokowi ini ke depan bagaimana. Itulah Ibu Mega kita. Dan kita berharap ada pemimpin-pemimpin yang mungkin Pak Jokowi sudah melaksanakan, tapi mungkin ada yang lebih baik lagi supaya negara kita ini ke depan akan lebih baik lagi, lebih banyak lagi ada kesejahteraan. Kalau di PDIP itu pasti. Pasti ya. Anda jamin. Kader kita banyak dan semua sudah siap untuk tapi itu. pasti rival banyak. Ketika partai memerintah, karena kita ini adalah pekerja partai, jadi ketika partai memerintah kita, otomatis kita siap melaksanakan tugas tanggung jawab kita di tengah masyarakat. Jadi itu komitmennya. Ya, betul. Luar biasa. Saya jabat tangan dulu sama Bung Freddy Marisa yang luar biasa. Ini salah satu pejabat politik yang memang ada kan yang kontroversi. Tapi apa yang Anda sampaikan saya pikir mohon lagi dipertahankan keluasannya, rendah hatinya, terus bagaimana cara pendekatan dengan masyarakat, karena nanti sahabat Indonesia akan langsung melihat sendiri, oh jadi ternyata anggota DPR tidak semua begini. Kadang yang satu buat maka semuanya akan terkena yang namanya kulit merah gitu. Titik perlu saya sebelah tidak. Iya, itu dulu mungkin ya. Tapi sekarang mari kita merubah supaya yang satu tuh biar dia salah kita pisahkan, tapi bukan dibuang, tapi diperbaiki. Lalu yang ada yang baik ini mari kita bina supaya tidak membuat kesalahan. Seperti itu. Dalam firman Tuhan kan begitu. Kalau ada pohon yang dahan yang tidak berguna, yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dibakar. Itu pengertian ditebang dan dibakar itu bagaimana itu dididik. Ya, dibina lagi. Mereka semua mereka pilih. Untuk berguna ya, bisa menghasilkan buah. Oke. Baik, sahabat Indonesia, demikian tadi perbincangan saya dengan Bung Freddy Marisa. Beliau ini punya banyak sekali pengalaman hidup, punya banyak sekali tanggung jawab, tetapi tidak melupakan Tuhan dan juga keluarga, tetapi juga tidak melalaikan tugas sebagai seorang tokoh masyarakat, tanggung jawab sebagai anggota DPR, dan juga apa yang dia kerjakan. Kita sudah mendengar dengan keluasan apa yang beliau sampaikan, benar-benar apa yang beliau lakukan itu sudah beliau sampaikan, berharap untuk masyarakat kita dan kita semua untuk merubah mindset bahwa tidak semua anggota DPR itu memiliki sesuatu yang negatif atau dalam tanda kutip. Terbukti malam ini saya berjumpa dengan seseorang yang luar biasa, seorang putra penginjil, lahir besar di tanah Papua tetapi juga putra Maluku terbaik
yang sudah menyampaikan pesannya luar biasa untuk kita belajar, kita berbagi bagaimana menjadikan hidup itu lebih baik lagi. Dan berbagi berkat tidak harus dengan uang. Banyak hal yang bisa kita lakukan, begitu ya Bung Freddy ya. Sekali lagi saya Jenteng Suta, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Sukses terus, tetap bekerja, tetap rendah hati, dan jangan lupa tetap bersyukur dalam segala sesuatu. Dan kita berharap ke depan ada sesuatu yang lebih besar yang bisa Bung Freddy buat untuk masyarakat Papua, khususnya yang ada di Papua Barat tentunya ya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih untuk waktunya. Saya akan mengantarkan tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa yang ada di Papua Barat atau yang ada di Sorong Raya. Dari Kota Sorong, saya Jenteng Suta ucapkan terima kasih, Tuhan berkati, tetap jaga kesehatan, semangat jadikan hidup lebih hidup lagi. Dah.